wilayah daerah Bener Meriah Lok Sumawe, kita ke tempat Bapak Mujio, ya Pak ya. Oke, Bapak Mujio juga konsumen dari Pak Kodrat. Pak Mujio punya keluhan apa Pak waktu itu Pak? Waktu itu kan saya dari diabetes. Oke. Jadi sudah ketahuan bahwa itu diabetes, kami kan operasi. Jadi diabetes itu sampai luka gitu ya? Iya, sampai luka. Ya. Terus kami kan dioperasi. Jadi sesudah operasi, kami tidak menggunakan lagi obat dari dokter. Kami langsung pakai konsumsi obat suplemen dari FKC. Ya. Bapak dan Ibu, ini kesaksian beliau sudah ada di dalam buku testimoni produk ya. Jadi dulu kondisinya itu seperti ini sampai berulat ya Pak ya? Ya hampir. Ya hampir berulat ya. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah gangren, luka karena diabetes ya. Seperti ini. Dan setelah diberikan beberapa produk seperti Liverite, Cardiomed, Calcimagdi, Ingenium Tridans, Stomapur, kemudian juga lukanya ditaburkan dengan Liverite. Akhirnya lukanya semakin mengecil dan mengering. Mungkin bisa dikasih lihat ya, Pak Mujio ya. Disut. Ya. Nah ini lukanya sudah jauh-jauh sangat bagus sekali ya Pak sekali, ya. Bu, ya. Oke, baik. Kemudian dari staminanya Pak Mujio sendiri bagaimana? Memang selama ini sudah makan konsumsi obat itu kan juga masih ada terasa lemas. Jadi untuk mengatasi lemasnya itu gimana Bu kan? Oke, mungkin di sini ada Dokter Wusta nih, Dok. Katanya Pak Mujio masih terasa lemes-lemes Dok. Saran dari Dokter Wusta, produknya apalagi? Ini kelihatannya udah banyak produk yang dikonsumsi, mungkin kita tingkatkan dosisnya kali ya Dok ya? Iya, dosisnya terutama Ingenium Pak. Ingenium. Ingenium ya, ditingkatkan jadi 2x2 ya. Terus ditambah Morning Power. Stamina. Jadi Stamina sama Wonder Meal ya Pak ya. Wonder Meal kan ada. Wonder Meal. Wonder Meal ya. Wonder Meal itu kedelai tapi dia yang sudah kita ambil protein yang sudah dalam bentuk asam amino Pak. Jadi kalau Pak Mujio beli susu kedelai yang ada di pasaran itu berbeda sekali dengan Wonder Meal. Di dalam Wonder Meal itu juga ada kandungan chromium picolinat, itu juga punya fungsi seperti insulin. Jadi sangat cocok sekali, sangat tepat sekali nih kalau Pak Mujio konsumsi Wonder Meal. Jadi nanti sesuai saran dari Dokter Musta tadi ya, Bapak boleh tambahkan Wonder Meal dan tingkatkan dari dosis Ingeniumnya. Kalau Ingenium itu multivitamin, multimineral, jadi Bapak boleh tingkatkan dosisnya. Ya, oke. Satu lagi Bu, Ya, kemarin itu mata Bapak juga berair dan pakai kacamata karena kekurangan daya melihatnya. Ya setelah mengkonsumsi obat ini kacamatanya dia hilangkan. Coba. Gitu ya. Kesaksian Bapak. Gitu ya. Oh gitu. Ya soalnya kalau sudah kena diabetes kan banyak sekali yang lain-lainnya ya Dok ya. Oke. Seperti kebas-kebas ini udah hilang bukan? Oh gitu. Kebas-kebas hilang. Mungkin sebelah ini kebas gitu kan. Ini tambahnya udah nggak ada lagi kebasnya. Oh, jadi sekarang melihat saya nih kayak siapa Pak? Ya, Mbak Reni. Oke, baik. Terus ini kita nih berada di mana nih Pak? Ini proyeknya Bapak atau bagaimana? Kemarin kalau nggak salah dengar-dengar dari Pak Kodrat katanya sudah nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana ya Pak ya? Nah, sekarang udah jadi mandor lagi nih. Udah bisa mengamati ini. Ya, udah semakin fit ya Pak ya kondisinya ya. Produknya masih terus dikonsumsi? Udah habis Bu. Nanti dikonsumsi lagi ya Pak ya, terutama Tunggu untuk rezeki dulu kan. terutama untuk apa namanya meningkatkan stamina-nya ya. Oke, Dan saya baik. juga sudah menjalankan bisnisnya. Alhamdulillah udah dapat hasil juga di sini. Good ya. Nanti tinggal bagaimana cara prospek yang baik, bagaimana Untuk beli produknya lagi. Ya, boleh boleh produknya lagi. bertanya-tanya kepada para leader-leader Bapak yang ada di sini ya. Tetap sehat ya Pak Mujio. Amin, Mbak. Terima kasih atas wawancara hari ini ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan perjalanan setelah ini. Ikuti terus ya jalan-jalan kami 1, 2, 3, 4, 5 dengan Dr. Dr. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu member FKC dimanapun Anda berada. Tadi sudah melihat ya tayangan video yang barusan saya tampilkan. Itu adalah kesaksian dari seorang member kita di daerah Bener Meriah, Lok Sumawe, Pak Mujio.
di mana Pak Mujio ini penderita diabetes mellitus yang memang di kakinya tadi Anda sama-sama sudah melihat ya, ada luka yang sudah cukup besar. Lukanya pada saat itu basah dan menimbulkan bau yang kurang sedap. Tetapi setelah dibantu dengan produk-produk FKC dari asupannya, kemudian juga lukanya ditaburkan dengan Liverite, alhamdulillah lukanya bisa mengering. Tadi sama-sama sudah melihat ya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan mengapa produk ini bisa membantu mereka yang punya masalah dengan diabetes mellitus, khususnya yang sudah mengalami luka gangrene. Kita ingin tahu dulu ya. Saya ingin jelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan gangrene ya. Nah, gangrene ini sebenarnya adalah luka yang sudah membusuk, biasanya juga sudah timbul aroma yang kurang sedap begitu ya. Nah, ini umumnya memang diderita oleh penderita diabetes mellitus yang memang kondisinya sudah cukup akut begitu ya. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena jaringan-jaringannya tuh sebetulnya sudah mati ya, jaringannya sudah mati, makanya berwarna agak kehitaman. Nah, ini kadang-kadang juga sudah ada seperti belatungnya ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau lukanya tidak dirawat, tidak diobati, ini bisa menimbulkan ada seperti ulat-ulat kecil atau belatung ya. Nah, umumnya biasanya ada di bagian kaki ya. Kenapa? Ini disebabkan adalah berkaitan dengan neuropati ataupun angiopati dan komplikasi lainnya. Jadi berkaitan dengan syaraf. Kenapa para penderita diabetes umumnya ya bisa menderita luka gangrene? Karena biasanya mereka merasa kebas, merasa nggak terasa baik di bagian tangan atau bagian kaki. Jadi makanya kenapa kalau orang-orang yang menderita diabetes ini selalu disarankan untuk pakai sandal, pakai alas kaki walaupun di dalam rumah. Karena mereka beresiko sekali ya kalau misalnya mereka kena taruhlah kena pecahan kaca, misalnya di rumah ada gelas atau piring yang pecah, nah mereka kena, nah itu kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan karena mereka nggak merasa gitu, kebas itu mereka nggak merasa, akhirnya lama-lama lukanya bisa menjadi lebar karena mereka nggak terlalu merasakan luka itu begitu ya. Nah, ini patut diwaspadai ya. Oke, nah ini ada tips ya, tips merawat luka gangrene ya. Seperti yang ini tadi sudah sama-sama lihat ya di video, ini adalah kondisi dari lukanya Pak Mujio ya. Anda sudah bisa lihat kalau di sini tuh sampai ada seperti ada belatungnya begitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu nih, kalau kita mau memberikan perawatan kepada para penderita diabetes, kita lihat dulu ya Bapak dan Ibu ya. Ini yang pertama adalah kondisinya dulu, kondisi lukanya ya. Apakah lukanya dalam keadaan kotor atau tidak ya? Dalam keadaan ada apusnya ya, apus ini adalah jaringan yang sudah mati atau tidak. Kalau misalnya dia kotor, lukanya itu harus dibersihkan dulu ya. Dan kalau ada jaringan nekrotiknya atau jaringan yang mati, ini jaringannya harus harus digunting dulu ya, harus dikelupas dulu ya, supaya nanti bisa tumbuh jaringan-jaringan yang baru ya. Nah, ini nomor 1 dan nomor 2 ini patut Anda perhatikan. Ini adalah tips yang paling awal yang harus kita lakukan untuk penderita diabetes yang sudah mempunyai luka gangrene ya. Kemudian yang ketiga, lukanya biasanya dalam ya, kayak tadi Pak Mujio tuh lukanya kan kelihatan dalam sekali. Nah, ini kondisinya yang sudah diberikan produk ditaburkan dengan Liverite ya. Anda bisa lihat lukanya sudah sangat mengering sekali ya. Awalnya seperti yang di slide sebelumnya, Anda lihat lukanya itu cukup dalam sehingga agak terbuka. Nah, itu yang menimbulkan kotoran-kotoran itu gampang masuk. Apalagi Pak Mujio ini kan beliau mandor ya. Jadi ya bisa dibilang beliau ini berada di lingkungan yang memang tidak hygiene ya, yang bisa dibilang kotor begitu ya. Nah, karena dia kebas, nggak merasa, akhirnya lukanya itu semakin lama semakin parah kondisinya, sampai akhirnya beliau tuh nggak bisa bangun, sampai akhirnya beliau hanya duduk saja atau tidur saja karena luka yang dia rasakan itu memang tidak terlalu terasa begitu ya, sehingga lama-lama bisa melebar dan dalam ya. Nah, kalau lukanya sudah dalam berlubang seperti ini ya, itu harus dibersihkan dulu ya dengan larutan NaCl ya, larutan NaCl. Kemudian ini untuk membersihkan supaya kuman-kumannya bisa dihilangkan. Nah, baru setelah dibersihkan kondisinya kita taburkan dengan bubuk Liverite ya. Jadi Liverite-nya selain dikonsumsi juga ditaburkan ya di atas lukanya tadi. Nah, supaya nggak kena kotoran, nggak kena debu ya.
kita tutup lukanya dengan kasa yang steril ya, baru setelah itu kita balut. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditaburkan dengan Tridans ya, kadang-kadang ada beberapa member yang pernah bilang sama saya, dikasih Tridans juga bagus kok Bu, nggak masalah ya, boleh kalau Bapak dan Ibu mau berikan Tridans juga nggak masalah. Cuman ya hanya biasanya ada beberapa orang yang sensitif dengan Tridans nih, katanya agak perih ya kalau lukanya ditaburkan dengan Tridans. Nah, kalau memang seperti itu, ini sama ya kejadiannya seperti Pak Mujio. Di awal beliau ditaburkan Tridans di lukanya tapi terasa perih sekali, sehingga akhirnya beliau putuskan untuk mengganti Tridans itu dengan produk Liverite ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa produk Liverite ini bisa membantu untuk mengatasi luka gangren? Yuk, mari sama-sama kita pelajari ya. Ternyata di dalam produk Liverite itu ada satu ingredient, satu komposisi yang namanya astragalus. Nah, inilah tanaman ini ya, yang berwarna ungu ini, warna favorit saya kebetulan. Nah, ini ternyata komposisi yang bisa membantu mengatasi luka. Karena astragalus memiliki sifat sebagai antibakteri dan anti-inflamasi atau anti radang ya. Jadi untuk luka-luka, nah ini sangat bagus sekali kalau Bapak dan Ibu taburkan dengan bubuk Liverite ya. Nah, beberapa peneliti juga melakukan penelitian ya, menunjukkan bahwa memang astragalus ini memiliki sifat sebagai antivirus ya. Dia merangsang sistem kekebalan tubuh juga. Jadi dia merangsang untuk pembentukan sel-sel yang baru, khususnya untuk luka ya, terlebih pada luka diabetes mellitus ya. Jadi inilah yang menyebabkan produk Liverite bisa membantu Pak Mujio dan mungkin member-member yang lain atau konsumen-konsumen Anda yang mempunyai masalah luka gangren akibat penyakit diabetes mellitus ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah tips yang saya berikan pada siang ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di dalam super tips live periscope FKC selanjutnya. Nah, ini ada satu lagi saya baru dapat ya, tadi pagi saya baru dapat. Ini adalah konsumen dari Bapak Eka ya. Ini juga menderita luka yang hampir sama dengan Pak Mujio, tapi lukanya beliau ini luka yang kering, jadi agak berbeda. Nah, ini akan diberikan terapi oleh Pak Eka dengan produk diabetes mellitus, plus nanti perawatan lukanya itu juga dengan menggunakan Liverite. Bagaimana hasilnya? Nanti kita lihat pada program live periscope berikutnya. Oke, sampai di sini Bapak dan Ibu, semangat selalu dan sukses selalu untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.